Jadi tidak tersebar merata di lokasi-lokasi tersebut, sehingga di daerah-daerah tertentu ada perlakuan khusus yang memang harus kita terapkan di dalam sistem pengolahan air kita. Sahabat, kenapa saya begitu tertarik dengan sistem pengolahan demineral ini atau dengan mesin pertukaran ion ini? Itu disebabkan karena inilah sistem yang paling murah, ya. Sistem yang paling murah dan ramah di kantong kita. Sistem pengolahan air dengan menggunakan sistem pertukaran ion ini dijuluki banyak hal. Sistem sebutan pertama untuk sistem ion exchange ini adalah sistem pengolahan air tak terlihat. Sistem pengolahan air dengan gerbang kerajaan. Gerbang kerajaan itu artinya bahwa si penjaga di gerbang itu hanya membolehkan siapa saja yang boleh lewat, dan menghadang siapapun yang tidak boleh lewat. Begitu cara kerja resin. Nah, kemudian resin penukar ion ini bisa menggunakan listrik, bisa tidak menggunakan listrik. Ini istimewanya. Dibanding dengan sistem pengolahan air yang lain, itu sahabat butuh banyak peralatan. Tapi kalau mesin demineral tidak. Seperti yang statement yang sering saya kemukakan, dan itu saya adalah founder dari sistem ini. Saya katakan bahwa dalam sistem pengolahan air itu harus patuh pada 4 syarat dan 2 unsur, ya. Kita harus patuh pada 4 syarat dan 2 unsur. Sahabat tahu bahwa 4 syarat yang sering saya katakan adalah, yang pertama harus ada air apapun kondisinya, ya. Yang pertama harus ada air apapun kondisinya. Syarat kedua harus ada makrofilter. Makrofilter ini banyak bentuknya, bisa pakai FRP berisi pasir, bisa pakai filter disk, bisa menggunakan karung goni, bisa menggunakan arang, bisa menggunakan sistem aerasi yang biasa sahabat putar di dalam tong itu, namanya sama, namanya makrofilter, ya. Nah, makrofilter ini berfungsi untuk menahan kotoran air yang lebih besar daripada 100 mikron. Karena makrofilter ini dia satuannya adalah mesh, makanya kita menggunakan yang terkecil adalah mesh 120 dalam sistem pengolahan makrofilter. Setelah dari makrofilter, kita akan menggunakan mikrofilter. Ya, kita menggunakan mikrofilter. Mikrofilter ini dimulai dari 20 mikron, 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron. Ini makrofilter. Kalau kondisi air kita bagus, kita bisa langsung dari 5 mikron ke 1 mikron. Tapi kalau kondisi kita air buruk seperti di Riau, Kalimantan, ya, atau di daerah Jawa Barat, di Indramayu, itu kita membutuhkan 4 tahap mikrofilter yang satuannya itu mikron, ya, satuannya mikron. Yang pertama itu satuan mikron itu khusus untuk daerah-daerah yang airnya buruk. Yang pertama harus menggunakan 20 mikron setelah makrofilter. Kemudian 10 mikron, 5 mikron, dan 1 mikron. Ini baru syarat ketiga. Syarat keempat, kita wajib menggunakan ultrafilter. Ultrafilter ini benteng terakhir dari sedimentasi atau endapan, ya. Filter tidak bisa mengurangi mineral air, tetapi bisa menahan sedimen. Seperti beberapa teman yang di YouTube, terima kasih teman-teman yang di YouTube sudah hadir. Jadi ada beberapa teman yang di YouTube memberi komentar bahwa Pak, dengan filter air TDS-nya bisa turun, katanya gitu. Tapi sebenarnya itu tidak bisa, karena mineral air itu melekat kuat dan menjadi bagian dari air itu sendiri. Jadi yang bisa ditahan itu cuma sedimennya atau kotorannya. Tentang zat kapur, kenapa TDS itu bisa turun? Ya, zat kapur itu ada beberapa macam di dalam air. Salah satunya zeolit. Kemudian ada kapur, CaCO, yang biasanya kalau kita latah kita sebut CaCO. Yang kalau direbus dia akan berada di permukaan air. Kalau kita rebus air itu, air berada di permukaan air,
putih-putih yang mengambang di permukaan air itu kapur, ya. Yang biasanya secara umum kita juga bisa sebut itu dolosit. Itu bisa disaring karena dia merupakan sedimen. Zat besi itu sedimen, bukan mineral air. Jadi sahabat harus paham bahwa sedimen, zat besi yang sering kita ucapkan, mangan yang sering kita ucapkan, zat kapur sebagian yang kita ucapkan, itu sebagian besar adalah sedimen air, bukan mineral air, ya. Nah, kalau zat besi, mangan, timah, timbel, dan semua zat padat yang terlarut di air itu bisa ditahan dengan filter. Saya jamin itu bisa ditahan dengan filter. Tetapi yang tidak bisa ditahan dengan filter adalah mineral air. Itu tidak bisa. Jadi sahabat harus benar-benar paham. Dalam pengolahan air itu kita harus patuh pada 4 syarat 2 unsur. Jadi saya ambil kesimpulannya terakhir adalah 4 syarat 2 unsur terdiri dari harus ada air apapun kondisinya, ada makrofilter, ada mikrofilter, dan ada ultrafilter. Ya, saya tidak menyebut arang di sini. Jadi di dalam suatu sistem pengolahan air atau pretreatment itu arang belum dibutuhkan. 4 syarat 2 unsur ini adalah penemuan saya. 2 unsurnya, yang pertama, kalau airnya mengandung bakteri, kita gunakan klorin. Ya, klorin itu bukan tablet dicemplung ke dalam air. Salah itu. Klorin itu mensterilkan air dengan uapnya. Jadi uap klorin yang kita pakai untuk mensterilkan air atau membunuh total coliform. Satu-satunya zat yang bisa menurunkan kadar total coliform di dalam air itu hanya klorin. Ya, saya sudah melakukan uji coba itu dan saya sudah melakukan uji laboratorium bahwa hanya klorin yang mampu meniadakan total coliform. Total coliform itu bakteri yang berasal dari tanah, itu bakteri pengurai. Dia hidup dengan CO2, dia mati dengan O2, ya. Jadi terbaliknya di situ. Nah, total coliform ini harus dihilangkan supaya 1. Air tidak berubah warna. 2. Bakteri pengurai besi juga tidak ikut di dalam sistem penyaringan kita. Jadi kalau air kita mengandung banyak bakteri atau banyak zat besi, kita harus menggunakan klorin. Kenapa zat besi harus dengan klorin? Karena klorin itu punya sifat korosif. Kalau sahabat tidak percaya, sahabat taruh klorin di dekat besi. Seminggu itu besinya akan habis, ya. Nah, kita taruh, bukan kita uapkan, tapi kita taruh bertumpuk dengan besi. Tetapi kenapa klorin ini bermanfaat betul untuk sistem pengolahan air kita? Itu disebabkan karena klorin akan mengurai sedimentasi besi. Setelah mengurainya, kemudian dia ditahan di filter. Ya, nah seperti itu. Di daerah Riau, di daerah Indragiri Hilir, Hulu, dan daerah-daerah di Kalimantan itu ada yang aneh, ya, ada yang spesifik. Spesifiknya begini. Air itu sangat kotor, sangat keruh, berwarna kuning hampir coklat, dan airnya sangat kental, tetapi TDS-nya rendah. Ya, tetapi TDS-nya rendah. 90, 110, bahkan ada yang 30. Kalau air di Riau, di Kalimantan, airnya itu benar-benar berwarna kuning seperti itu, ya. Dan kalau ada orang konsultasi ke saya selalu minta coba uji lab dulu. Sebab kalau air kental, kuning, coklat, sampai hampir-hampir tidak bisa disaring, kemudian itu dinyatakan bahwa itu adalah zat besi, saya pikir ini kesalahan. Ya, ini kesalahan. Kenapa kesalahan? Andai kata air itu mengandung zat besi setinggi itu sampai membuat air itu kental, kita saring dengan pola apapun, kita minum air itu, pasti kita akan game over. Jadi sahabat harus pahami itu. Sahabat di TikTok yang mengikuti live saya, ini edukasi yang sangat penting sekali. Kalau sahabat ikuti edukasi saya ini, sahabat akan dapat manfaatkan yang luar biasa. Cuma kelemahan kita di TikTok ini, sahabat harus aktif di layar.
Kalau sahabat tidak aktif di layar, nanti kita di take down karena dianggap bahwa live saya ini tidak ada orangnya, ya, tidak ada penontonnya. Jadi bisa ketuk layar atau sekadar komen, tapi saya belum bisa menjawabnya karena saya sedang memberikan materi kuliah, ya. Anggaplah ini kita kuliah. Nah, sahabat, setelah air itu melalui proses 4 syarat 2 unsur. Syarat pertama harus ada air, syarat kedua harus ada makrofilter, syarat ketiga harus ada mikrofilter, syarat keempat harus ada ultrafilter. Di sini air sudah bersih, bening, ya, bening sampai ke level 1 meter di dalam bak, air di dasar bak, ada rambut akan terlihat. Itu istimewanya. Nah, kemudian kalau airnya mengandung bakteri, kita harus atasi dengan klorin. Kalau airnya berbau, baru kita kasih arang atau karbon. Berarti letaknya karbon bukan di pre-treatment, tapi sesudah air itu jadi. Kebanyakan dari kita menempatkan karbon itu di awal penyaringan. Semua orang lah, saya tidak bilang kebanyakan. Karena mereka meletakkan karbon di awal itu pun mereka tidak tahu alasannya kenapa karbon ditaruh di situ. Coba sahabat ada tukang filter air yang pasang-pasang terus tanya, kenapa arang ditaruh di situ? Pasti dia tidak bisa memberikan alasan atau argumentasi kenapa filter air itu dikasih arang kok di depan. Ya. Nah, ini masalah terbesar buat kita karena kita tidak mau belajar. Jadi kita hanya meniru apa yang dilakukan orang terdahulu. Kalau nenek moyang dulu naik gerobak, sampai sekarang dia masih naik gerobak. Dia tidak mau berusaha untuk naik mobil. Kalau orang dulu belajar bagaimana caranya mencangkul, seperti itulah dia mencangkul. Dia tidak mau menggunakan traktor. Jadi tidak ada perubahan di dalam sistem. Sehingga kita terus tertinggal dalam sistem pengolahan air. Kita tertinggal dari negara-negara lain karena kita masih tetap berorientasi pada zaman nenek moyang dulu masih pelaut. Ya, jadi harus dipahami betul bahwa arang itu kita taruh di posisi setelah air sudah jadi bagus. Misalnya gini, di depot air minum misalnya, sahabat pasang dari airnya sudah dari air beli nih, ya. Nah, ini yang tidak masuk akal tuh begini. Air itu sudah air beli, pakai truk tangki, dituang di tandon penampungan air. Habis itu dari tandon dilewatkan lagi pasir silika. Setelah itu dilewatkan lagi arang. Wah, betapa sadisnya kita itu ya. Air yang dari pegunungan yang sudah begitu bagus rasanya walaupun tidak disaring pun enak kita minum. Sahabat kotori dia dengan pasir silika. Sahabat kotori dia dengan arang. Habis itu dimasukkan ke sistem penyaringan. Nah, ini kan jadi salah kaprah gitu. Jadi harusnya kalau kita seperti streaming saya sebelumnya, kalau misalnya kita itu memang menggunakan air dari sumber tangki, kita tidak membutuhkan sistem yang rumit seperti itu. Kita cukup menggunakan pembersihnya saja dan penyegarnya saja untuk melindungi air dari tangki itu supaya tetap punya kualitas yang bagus. Ada lagi yang pernah protes begini, Pak, kalau cuma pakai filter di hosting itu saja Pak, sebulan kotor. Nah itu memang kewajibanmu, ya. Itu memang kewajiban kita. Kalau macam kita jualan air terus maunya filternya dipasang di situ 1 tahun tidak diganti-ganti, saya pikir Anda bukan seorang pebisnis. Ya. Nah, kalau sependapat dengan saya, sahabat boleh tekan tombol apapun, ya. Baik. Teman-teman di YouTube saya berharap bahwa ada subscriber baru bersama saya dan bisa mengikuti edukasi saya dengan baik. Setelah air itu bening, ya. Setelah air itu jadi bagus melalui proses 4 syarat 2 unsur. Nah, di sini proses itu baru akan kita mulai. Ya, akan kita mulai. Mudah-mudahan saya harapkan bahwa teman di Palembang ikut menonton video ini. Jadi ketika saya live, saya harapkan bahwa teman-teman di Palembang yang banyak sekali konsultasi tentang pengambilan air dari sungai, saya lupa sungai apa itu yang biasa dilewati perahu, bisa mengikuti live streaming ini dari awal sampai nanti 30 hari ke depan. Kalau Anda ikuti ini kuliah paling mahal yang pernah ada, baik di YouTube maupun di TikTok, ya. Ini betul-benar pengajaran yang tidak akan pernah Anda dapatkan dari orang lain. Nah, setelah air itu menjadi bening, bersih, tidak berbau dan tidak berasa, ya, sesuai dengan Permenkes 492.
Jika TDS air lebih rendah daripada 300 ppm, air itu boleh dikonsumsi. Berarti kita tidak membutuhkan lagi sistem pengolahan air yang berumit-rumit, misalnya seperti menggunakan mesin RO, masih lagi menggunakan air dengan proses demineral. Nggak harus gitu. Jadi saya secara pribadi itu berpatokan, Anda boleh sependapat dengan saya, boleh tidak. Tetapi saya lebih mengikuti air yang kita konsumsi itu sesuai dengan hukum langit dan hukum bumi, ya. Hukum langitnya itu air diturunkan Tuhan dari langit untuk kita manusia pakai, ada mineralnya. Kemudian air yang sudah masuk ke tanah kita ambil, ada mineralnya, dan itu semua memberi manfaat. Andai kata ya air yang kita produksi yang sudah bagus, yang sudah ditetapkan oleh hukum bumi, oleh Permenkes nomor 2 tahun 2023 bahwa air itu bagus kalau di bawah TDS 300, terus Anda bilang, itu tidak bagus begitu ya. Terus kita harus patuh pada siapa? Pada mulut tetangga atau mulut teman atau mulut pesaing kita? Kita harus punya patokan. Air yang baik adalah air di bawah TDS-nya atau total dissolvent solid di bawah 300 ppm. Itu sudah bagus, tidak butuh pengolahan lagi. Jadi biasanya kalau ada orang konsultasi dengan saya biasa katakan bahwa berapa TDS-mu? Videokan atau kirim fotonya ke saya. Kalau dia di bawah 300, 250, 190, saya katakan kita bisa jual air itu dengan rasa yang premium, ya, dengan rasa yang premium. Nah, sahabat, ketika kita sahabat yang di TikTok, saya tidak bisa mengikuti pola yang diterapkan oleh TikTok sebab saya sudah mengajar. TikTok menyuruh saya untuk menyalami sahabat, ya. Kalau TDS 250 sumur bor dijual, boleh. Saya jamin itu, ya. Saya jamin sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau ada orang yang bicara banyak menjual air dengan TDS 0 itu bagus, 10 itu bagus, cari undang-undangnya coba. Nggak ada undang-undangnya, ya. Nah, itu semua bisa terjadi karena prinsip kita berdagang, bahasa iklan. Kita gembar-gemborkan kepada konsumen kita bahwa kita punya air ini, air dengan TDS sangat rendah dan bagus untuk kesehatan manusia. Kalau yang percaya, oke, dia boleh konsumsi. Yang tidak percaya boleh memilih air mineral. Makanya di dunia bisnis itu ada air tanpa mineral seperti Cleo. Ada air yang bermineral seperti Aqua, Le Mineral, ya. Itu semua pilihan ada sama kita. Tetapi ada lagi yang paling aneh itu begini. Bertanya kepada saya, Pak, bagaimana cara mengatasi air jualan saya supaya tidak pahit? Ya tidak bisa. Bukankah kita sendiri sudah memilihnya, ya? Sudah memilih untuk menjadi air itu pahit yang kita jual. Nah, kita bisa kasih tahu sama konsumen, ini air diproses dengan demineral, dengan mesin RO atau dengan mesin demin, TDS-nya 0, jadi airnya memang pahit kayak gini. Air ini obat, Pak, kalau Bapak sakit minum ini bisa sembuh. Boleh, ya. Misalnya seperti itu. Nah, sahabat, ketika ya ini kita bahas karena kita akan membahas resin. Jadi ketika kita itu punya TDS air setelah kita olah dengan 4 syarat 2 unsur, setelah kita olah dengan 4 syarat 2 unsur, ternyata TDS-nya 900, itu tidak boleh diminum, itu beracun, ya. Zat kapur tinggi, mangan tinggi, timah, timbel, dan segala macam zat berat yang terkandung di bumi tidak boleh diminum. Dulu 500 boleh karena Permenkes 492 sudah dihapus. Jadi yang dibolehkan 300 karena mengikuti standar WHO. Nah, sahabat, kalau air kita 500 air sumur, air sumur kita itu 900, kan berarti TDS-nya atau sebagian besar mineralnya itu harus kita buang, ya. Nah, sekarang pilihan ini. Kalau kita TDS air sumur kita setelah kita proses dengan 4 syarat 2 unsur itu tadi, ya. 4 syarat 2 unsur itu tadi, ternyata TDS-nya 900, berarti harus kita turunkan. Kalau kita menggunakan mesin RO, ya, berarti dalam 1 liter air
Ini TDS ini ya. Kalau TDS-nya 900. Berarti dalam 1 liter air itu ada 900 mg kotoran air, mineral air yang 900 itu tadi. Nah, jadi 1 liter ada 900 mg. Kalau sahabat saring dengan membran, permukaan membran itu seberapa besar? Ya, hanya barang bulat panjang seperti ini ya. Kemudian kotoran nempel semua. Ya tidak sampai 50.000 liter pasti sudah tersumbat. Cuma kita di Indonesia ini luar biasa pintarnya. Membran itu kita cuci. Walaupun makin lama makin longgar, ya, makin lama makin jadi air RO koboi, tetapi tetap kita bisa cuci itu membran. Itu ya menjadikan alasan kenapa kita menjalankan bisnis dengan air sesuai dengan pilihan kita sendiri. Nah, bagaimana pola saya berpikir? Ada beberapa orang yang konsultasi dengan saya, Pak, bagaimana caranya RO tidak pahit? Air RO kemudian saya campur dengan air dari proses penyaringan biasa menjadi TDS 100, apakah jadi enak? Enak. Karena seperti gula dan kopi, seperti segelas kopi yang dibikinkan istri kita buat kita minum, ya. Ini segelas kopi yang istri kita minum, berikan kita minum, pakai air panas, pakai gula, pakai kopi, lebih enak lagi kasih susu sedikit. Itu adonan yang istri kita bikin itu sudah pas, ya, sudah pas. Tapi ketika di dapur pas gula habis, kemudian kita minta kopi, istri kasih kopi, gula sedikit, rasanya pasti pahit. Nah, prinsip pemahaman ini sama dengan ketika Tuhan sudah memberikan kita air dengan rasa yang enak. Sudah ada kapurnya, sudah ada mangannya, sudah ada nitritnya, sudah ada nitratnya, yang campuran itu pas. Kemudian kita manusia mencacat apa yang Tuhan bikin, ya, kita mencacatnya. Kita publikasi air RO itu bagus, air demineral itu bagus, air tanpa TDS itu bagus, air dengan TDS tinggi itu bagus. Jadi masing-masing bicara saja, tidak mengikuti aturan. Tetapi ketika kita proses apa yang Tuhan punya itu dengan maunya kita sendiri, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, ya sahabat ya. Nah, jadi kita ikuti saja apa yang baik. Jadi kalau peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 itu hanya menetapkan mudah sekali. Air itu yang boleh dikonsumsi itu harus bersih, bening, tidak berbau, tidak berasa, TDS di bawah 300. Itu saja syaratnya. Boleh dijual, boleh, ya, boleh diminum, boleh, mau pakai mandi, boleh, mau pakai berenang, boleh. Tetapi ada batasannya. Bahwa Permenkes memberi batasan air untuk mandi di kolam renang dan fasilitas umum itu boleh 500 sampai 1000, ya, 1000 ppm. Karena untuk mandi tidak ada hubungannya dengan isi perut, kira-kira begitu. Nah, sahabat, ketika air kita tadi itu TDS-nya sudah 900, artinya dalam 1 liter air ada 900 mg, ya. Dalam 1 liter air ada 900 mg sedimen yang tertahan, yang tertangkap oleh mesin. Kalau kita ingin menurunkan TDS air itu 100, mesin RO tidak bisa, ya, mesin RO tidak bisa. Kalau kita ingin mengolah air TDS 900 menjadi 150, mesin RO tidak bisa, ya. Makanya kenapa saya ingin menjelaskan tentang material resin ini kepada sahabat, ya. Material resin penukar ion ini bukan bahan kimia, tapi ini adalah butiran plastik yang bermuatan listrik positif dan listrik negatif. Ya, ini prinsipnya yang harus dipahami. Nah, resin ini mereknya banyak sekali. Mereknya banyak. Ada Lewatit, ada Tulsian, ada Dowex yang dulu Dowex sekarang jadi DuPont, ya, banyak. Tapi jangan lupa bahwa resin itu punya datasheet, ya, ada datasheetnya. Jadi kita baca dulu. Resin itu ada yang bisa mendegradasi mineral 70%, itu harganya murah. Ada yang mampu mereduksi mineral air itu 80%, ada, harganya menengah. Tapi ada yang mereduksi air sampai 95%, ya.
95%. Itu artinya gini, kalau sahabat punya TDS itu air, karena dia kemampuannya menyerap hanya 95%, kalau sahabat punya TDS air itu 100, berarti sahabat proses dengan demineral, dia akan jadi 5. TDS-nya akan jadi 5. Kenapa? Karena tidak 100. Kalau kemampuan dia mereduksi 95% dikali 100, berarti dia akan menyisakan 5. Ya kan? Dia akan menyisakan 5. Nah, cara perhitungan dari resin ini itu ada di datasheet-nya. Sekarang kita masuk ke proses baru, ya. Kita menganalisa situasi baru itu begini. Resin ini ada 2 macam. Yang satu resin untuk demineral, yang satu resin namanya softener, ya. Ada resin softener. Resin softener itu tujuannya untuk mensoftkan air atau melembutkan air atau mengikat kapur di dalam air. Dia diregenerasi menggunakan garam, ya. Nah, cara kerja resin itu bagaimana? Cara kerja resin itu adalah dengan cara resin itu melembekkan atau melunakkan zat kapur, zat besi, dan semua zat berat di air. Dia hanya melunakkan saja. Setelah dia lunak, bayangkan saja sebuah bubur, ya. Bayangkan saja sebuah bubur. Setelah dia menjadi bubur, kemudian Anda saring. Jadi softener itu, untuk teman-teman yang bertanya tentang resin softener, malam ini saya jawab. Jadi softener itu dia tidak meninggalkan mineral di dalam resin, ya. Dia tidak meninggalkan mineral di dalam resin. Dan resin softener itu warnanya seperti ini, ya, agak kuning, karena dia adalah kation, asam lemah, bukan asam kuat. Nah, karena kotoran air seperti kapur, mangan, timah, timbel yang sudah dilunakkan oleh softener tadi itu, dia akan tersangkut di membran RO, ya. Kalau menggunakan filter, dia akan tersangkut di filter. Itu sebabnya yang bertanya bahwa, Pak, saya sudah pakai softener tapi membran saya durasi tersumbatnya sama. Ya sama, karena sebenarnya tidak ada yang dibuang atau ditinggalkan. Nah, seperti itu, ya. Nah, sahabat, resin ini yang paling bahaya ketika kita memilih, khususnya untuk resin demineral ini, ya. Untuk demineral water treatment itu ada pilihannya. Ada yang pernah chatting saya sampai dia putus asa. Dia katakan begini, Pak, saya itu sudah praktek menggunakan mesin demineral, tetapi Pak, di malam hari air itu bau sampai luar biasa, ya. Nah, sahabat harus tahu bahwa ada resin yang punya sifat begitu. Resin yang baunya luar biasa itu resin yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan pH air sampai dengan 14 atau lebih, ya. 14 ppm atau lebih. Jadi pH itu akan di-up sampai 14 ppm lebih. Itu biasanya baunya sangat menyengat. Dan dia berbau, saya tidak bisa menjelaskan bau itu, ya. Tapi yang jelas itu ada bau yang tidak enak. Begitu, seperti bau, mau bilang itu bau amis, bau seperti plastik panas, ya. Nah, bau itu akan terus ada sampai resin itu tidak mampu lagi untuk menaikkan pH air. Jadi sudah sampai pada titik jenuh. Kalau dia sudah sampai di titik jenuh, itu artinya dia sudah tidak bisa mereduksi lagi pH air, tidak mampu lagi menaikkan pH air karena sudah jenuh. Nah, itu baru dia baunya hilang. Tetapi nanti setelah kita regenerasi, bau itu muncul lagi, karena bau itu disebabkan karena kemampuan resin tadi untuk meng-up atau menaikkan pH air, ya. Nah, maka itu kalau kita beli resin, kita baca dulu kemampuan dia untuk mereduksi berapa persen, daya alir berapa persen, masa tinggal berapa persen. Itu kita baca dulu baik-baik. Kita tidak boleh tertipu bahwa resin ini harganya 3 juta. Resin ini kenapa cuma 1.700.000? Oh, ini ada lagi kation harganya cuma 750. Nah, ini harus kita waspadai.
Kalau kita beli resin tidak sesuai dengan datasheet atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, hasil itu tidak akan tercapai. Ya, sahabat ya. Jadi baca dulu baik-baik. Kalau sahabat tanya ke saya, datasheet itu kita bisa dapat di mana? Datasheet itu bisa di browsing di Google. Nanti tanya di Google atau di Gemini ya, tanya, Gemini tolong kasih saya datasheet merek Lewatit. Nanti dia akan munculkan. Tolong tunjukkan atau berikan saya datasheetnya Dowek, dia akan tunjukkan. Jadi ada datasheet yang memang sudah diupload untuk pabrik masuk ke browser ya, ke Google bisa atau ke browser lainnya. Sahabat bisa cari dengan pola yang sama seperti itu untuk memperoleh datasheet. Kalau datasheet itu kita minta dari toko, rata-rata tidak punya mereka. Malah justru mereka mengirimkan link kepada kita tentang datasheet dari resin itu. Resin anion adalah resin yang bermuatan listrik negatif. Resin kation adalah resin yang bermuatan listrik positif. Dia bernama kat, ada garis datarnya ion, ya. Cuma kita orang baca langsung kation begitu. Padahal aslinya dia ini kat dan ion. Ion adalah muatan dari elektrositi dan kat adalah positif. Ya. Dulu kalau SMA kan pelajarannya gitu ya. Jadi kat itu positif, ion itu ion. Nah, yang an ini negatif. Anion berarti ini ion negatif. Air masuk melalui kation. Di kation ini proses air masuk dipositifkan dulu supaya mineral air semua akan tertahan di sini, di kation ini, ya, akan tertahan di kation ini. Untuk sahabat yang di YouTube, bagaimana cara regenerasi ada di video di YouTube. Cari aja di browser, di channel saya, sahabat bisa ketik cara regenerasi. Di sana ada, ya. Nah, kita lanjutkan. Ketika air masuk melalui kation di sini, ini semua mineral berat akan ditahan di kation. Anggap saja kation ini suami ya, atau laki-laki. Laki-laki ini tidak bisa hidup sendirian, kawan, ya. Tidak bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan pasangan. Kalau dia ini bisa sendirian, berarti dia jomblo itu, tidak laku-laku. Jadi, ketika air masuk melalui kation ini dan air itu menjadi positif, tidak boleh dikonsumsi. Ini berbahaya sekali. Jadi teman-teman yang menggunakan sistem penyaringan air dengan mengisi kation itu sama dengan meracuni diri sendiri. Karena ini positif ya. Kalau kita minum air positif, kita konslet. Nah, dia bisa netral, kation ini bisa netral, air masuk lewat sini ya, tanpa paksaan, tanpa tekanan, air masuk ke kation. Kemudian nanti dinetralkan oleh anion. Anion ini negatif, jadi ditukar. Itulah yang disebut dia ditukar. Jadi ion positif ditukar ke ion negatif. Nah, kenapa dia harus negatif? Ini sahabat harus paham ini. Kenapa dia harus negatif? Kita punya tubuh ini negatif, ya. Kita punya badan ini negatif. Kalau kita minum air dari kation, konslet kita. Ya, kita konslet. Makanya air dari kation tidak boleh diminum. Nah, kita konslet. Walaupun dia sudah lewat sistem filterisasi apapun, dia tetap bermuatan positif. Kalau kita minum konslet. Nah, kita bisa memberitahu kepada diri kita bahwa yang kita minum itu adalah negatif. Kalau tidak percaya itu kenapa bisa orang kesetrum, ya? Kalau sahabat ada colokan listrik, ya, ada colokan lubang listrik, yang satu positif, yang satu negatif, ya, seperti ini. Yang tengah ini biasanya positif. Kalau sahabat pegang di bagian negatifnya, ini tidak akan kesetrum karena dia sama dengan kita punya badan. Kita bisa kesetrum kalau yang kita pegang itu positif karena kita ini negatif. Nah, sama dengan kalau kita minum air dari kation yang positif, kita konslet. Makanya
kita tidak boleh menggunakan kation saja dalam sistem penyaringan air kita. Harus ada temannya namanya anion. Ini istrinya ini, ya. Jadi laki-laki kawin dengan perempuan, ya, jadilah air dengan kualitas premium. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau TDS-nya 900, mau dibikin jadi 100, pakai mesin RO tidak bisa, ya. Tetapi kalau menggunakan resin bisa. Nah, resin ini biasanya orang menyebutnya dia ini penyaring air yang tak terlihat. Kalau di biasanya orang mengulas bahasa cinta seperti itu. Jadi dia ini sistem pengolahan air tak terlihat. Nah, ada lagi julukannya, sistem pengolahan air presisi. Ya, ada lagi julukan lainnya. Dia ini sistem pengolahan air yang meniru gerbang kerajaan. Jadi biasanya kalau gerbang kerajaan tuh bentuknya segi empat, kemudian ada penjaga pintu, di kiri ada pasukannya, di kanan juga ada pasukannya, menjaga siapa yang boleh lewat dan siapa yang tidak boleh lewat. Ya, kira-kira gitu. Nah, kation sama anion ini adalah gerbang itu. Jadi mineral apa yang boleh lewat dan mineral apa yang tidak boleh lewat itu dijaga sama penjaga ini. Nah, istilah penjaga ini jadinya seperti ini, sahabatnya. Kalau mesin RO itu seperti tukang jagal, ya. Dia seperti tukang jagal. Dia tidak mau tahu kok salah, kok benar, pokoknya lewat leher putus, ya. Dia tidak tahu apapun kok mau oksigen kah, kok mau sat kapur kah, kok mau sat besi, dia tidak mau tahu itu. Pokoknya lewat putus. Begitu cara kerja mesin RO. Makanya dia dijuluki Goliat, ya, atau dia dijuluki penjagal. Nah, membran RO ini adalah penjagal dalam sistem pengolahan air yang biasanya kita presentasikan kepada banyak orang. Kenapa dia penjagal? Karena dia tidak pandang bulu. Mau sat kapur lewat, dia potong. Ada oksigen lewat, dia potong. Apapun yang lewat, langsung dia potong. Makanya hasil airnya tidak sempurna, ya. Rasanya pasti pahit. Tetapi kalau menggunakan resin ini, ya, menggunakan resin ini jujur, ya, kita aliri air, dia akan lewat dengan perlahan di sini. Di sini ada penjaganya. Dia akan membolehkan mineral mana yang ditahan di sini, di resin ini, dan mana mineral yang boleh lewat. Itu sebabnya air demineral tidak pahit, ya, karena dia tidak menjagal semua mineral yang masuk melalui resin ini. Resin positif atau ion positif ditukar ke ion negatif. Jadi di sini ada penjaganya dia. Oh, ini kapur, tidak boleh lewat. Oh, ini mangan, tidak boleh lewat. Sat besi, apalagi, yang gitu ya. Nah, oh ini sat bagus untuk campuran air, diteruskan. Oh, yang ini boleh gitu. Oh, ini ada nitrit. Ini di ambang batas, kita tahan sebagian. Kayak gitu cara kerja dari resin ini. Jadi dia sangat logika sekali, ya. Dia sangat logika sekali. Bagaimana suatu sistem pengolahan air saya memilih, ya, dan saya menulisnya di dalam buku yang saya katakan buat sahabat tadi. Saya menulisnya dalam buku sebanyak 1000 lembar untuk mengulas tentang sistem pengolahan presisi ini. Jadi rahasianya luar biasa, sahabat. Kalau sahabat sudah mengenal anion sama kation ini dengan baik, ya, sahabat akan betul-betul bangga sama diri sendiri bahwa saya bisa membuat air dengan kondisi rasa yang spesifik. Nah, baik, ini sudah hampir 40 menit saya bicara dan kita punya waktu 5 menit. Sahabat boleh bertanya kalau mau bertanya. Untuk 3 menit ini saya akan cerita pengalaman sedikit. Ketika saya dulu masih ikut orang, ya, itu ada pengerjaan sistem pengolahan air untuk di hotel. Itu kan dulu di Bali itu ada larangan untuk tidak boleh menggunakan air tanah. Jadi terpaksa kita harus menggunakan air laut. Nah, menggunakan air laut ini sahabat tidak sembarang langsung air itu langsung dari laut langsung disedot, tidak. Itu salah itu. Jadi dulu pihak Rusia itu survei dulu, mereka menyelam dulu di dasar
di dasar laut itu juga ada keluar air tawar. Nah, disitulah yang dibor. Jadi ketika di situ dibor, diambil airnya, itu tidak seluruhnya semata-mata air laut yang asin. Jadi air laut yang tawar tapi ada asinnya sedikit. Kemudian dimasukkan ke proses kilang, di sana menggunakan membran RO. Tapi air itu tidak langsung dimasukkan ke bak ke hotel untuk dikonsumsi, tidak. Air itu ditampung dulu di darat, ditampung dulu di danau. Di sana ada bebek, ada tumbuhan, ada rumput-rumput, itu tumbuh dulu di dalam bak penampungan itu. Setelah di kolam itu semua ikan tidak mati, tumbuhan tidak mati, baru disedot masuk ke untuk digunakan oleh manusia. Itu berarti air dari proses demineral yang menggunakan membran RO tidak semata-mata begitu keluar langsung boleh kita minum. Ya, seperti banyak konten sekarang yang lagi ramai di TikTok, mereka menggunakan air dari AC. Sementara air dari AC itu air buangan atau air hasil oksidasi dari suatu proses pendinginan. Jadi ada yang boleh diminum dan ada yang tidak boleh diminum. Nah, ada yang baik diminum, ada yang tidak baik diminum. Itu tergantung pilihan, ya. Kita yang memilih apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari kita. Nah, sahabat, terima kasih atas atensinya. 5 menit lagi saya closing. Saya harus patuh pada waktu yang diberikan TikTok dan YouTube kepada saya, bahwa ini adalah materi kuliah terbaik yang bisa sahabat ikuti. Saya akan mengupas 1000 halaman yang sudah saya tulis buku, bukan menjadi digital, bukan menjadi digital education atau produk digital, tapi saya akan mengajarkan sahabat ini langsung live setiap malam jam 19.30 di YouTube, di TikTok, di Facebook, dan di Instagram secara bersamaan. Jadi kalau sahabat lihat di sini ada kamera yang cukup banyak, ya, termasuk saya ada di YouTube. Saya tunjukkan kepada sahabat kalau tidak percaya, ya. Ini di YouTube, ya. Saya streaming juga. Nah, jadi saya streaming dengan 4 kamera. Nah, sahabat Kedimas dimanapun sahabat berada, ilmu itu datang dari Tuhan, ya, datang dari Tuhan. Dan ilmu itu tidak harus saya sendiri tahu. Semakin banyak orang tahu, semakin nikmat yang saya dapat, ya. Jadi semakin banyak saya tahu, semakin banyak ilmu juga yang akan saya serap. Ini pilihan terbaik buat kita. Jadi ilmu kalau kita sembunyikan tidak ada gunanya, ya. Ilmu kita simpan rapat-rapat, itu tidak jadi uang. Kita bawa ke kuburan saja juga tidak ada gunanya. Di kuburan tuh tidak butuh ilmu, ya. Nah, semasa kita masih hidup, mari kita bagi ilmu, orang lain semua tercerahkan. Tidak ada orang yang tertipu. Saya bicara berdasarkan kebenaran. Kalau ada yang protes, monggo, silakan. Bisa chat, bisa DM, tapi jangan lewat wabah, ya, tidak boleh. Maksudnya karena wabah itu memang saya gunakan untuk kegiatan bisnis. Kalau ada perusahaan besar yang ingin memanfaatkan mesin demineral, perusahaan-perusahaan ingin tahu portofolio, bisa melihat di Depok. Di Depok itu ada mesin yang sudah saya buat. Di sana alirannya 36.000 liter per jam dan masa regenerasi itu 10 hari. Untuk kerja 24 jam itu produksinya berjalan terus dengan sistem regenerasi, dengan sistem backwash, dengan sistem pembilasan yang sudah sempurna. Jadi jika saja ada perusahaan yang menonton edukasi saya ini dan ingin melihat portofolio Bapak di mana gitu, Bapak bisa lihat di Depok yang digunakan untuk suplai air tangki. Jadi bahagia untuk teman-teman yang di Depok bisa menikmati, terutama depot-depot air minum, bisa menikmati air demineral di pengisian stasiun pengisian air MAS di Depok, Jawa Barat. Sahabat, jika ada yang pertanyaan, monggo. Okay, thank you very much. Thank you very much from India, from Malaysia, thank you. Dan penontonku terbanyak ini kayaknya India, Malaysia, ya. Terima kasih buat teman-teman yang di Malaysia sudah mengikuti streaming saya. Mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat. Saya 2 menit ini saya gunakan untuk closing. Jika sahabat butuh tanggapan, sahabat bisa DM atau tulis di kolom komentar.
nanti saya akan menjawab. Dan tentang edukasi besok, karena hari ini saya sudah mengenalkan tentang resin penukar ion, besok akan kita lanjutkan dengan materi baru yang sudah terjadwal. Jadwalnya sahabat bisa lihat di TikTok, di jadwal streaming saya. Ya, baik. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Jika ada salah kata, apa yang saya katakan ini semua tujuannya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak. Saya terima kasih, sampai jumpa. Salam Kendimas.